Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pengajian pertama tentang keagungan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surat Al-Baqarah. Bulan Ramadan yang pada masanya Al-Qur'an diturunkan sebagai penunjuk bagi umat manusia dengan ayat-ayatnya yang jelas dan dengan apa yang terkandung dalamnya dari banyak hikmah dan hukum-hukum untuk menuntun manusia kepada jalan yang hak dan benar dan menjauhkannya dari jalan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran mulai diturunkan di malam Lailatul Qadar. Diturunkannya sekaligus ke langit bumi dan kemudian diturunkannya berangsur ke bumi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nazzalat suhufu Ibrahim alaihi salam awala lailatin min Ramadana wa unzilat at-Tauratu li sittin min Ramadana wal Injilu li salasat asyarata waz Zaburu li samania asyarata min Ramadana wal Qur'anu li arba'in wa ishrina. Kitabnya Nabi Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Kitab Taurat untuk Nabi Musa pada hari ke-6. Kitab Injil untuk Nabi Isa pada hari ke-13. Kitab Zabur untuk Nabi Daud pada hari ke-18 dan Al-Quran pada hari ke-24. Bahwa diturunkannya kitab-kitab suci itu dalam bulan Ramadan menunjukkan keistimewaannya bulan tersebut, ditambah dengan kewajiban berpuasa. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahima anfu rajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya wa rahima anfu rajulin indahu abawahu aw akhaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababihi al-jannah wa rahima anfu rajulin dakhala alaihi ramadanu wa tamma ramadanu qabla ayyufarolahu." Artinya, hina dinalah seseorang yang mendengar namaku disebut dan tidak membaca sholawat dan salam untukku, dan hina dinalah seseorang yang masih mempunyai kedua atau salah satu dari orang tuanya tetapi tidak berbuat untuk mereka sesuatu yang karenanya dapat masuk surga. Dan hina dinalah seseorang
yang berada dalam bulan Ramadan dari semula hingga Ramadan di semula berakhir sebelum ia memperoleh pengampunan dosa, karena Ramadan adalah bulan rahmat dan pengampunan dosa, dan Allah SWT. Maka bila ia tidak memperoleh pengampunan dalam bulan itu, ia adalah seorang yang rugi. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man sholla alayya yaumal jum'ati mi'ata marratin ja'a yaumal qiyamati wa mahu nurun law qusima dzalikal nuru baina khalaiki kullihim lawasi'ahum walau zubtatul wa'idin." Barang siapa membaca sholawat untukku 100 kali pada hari Jumat, ia akan datang di hari kiamat dengan bercahaya. Cahaya mana dapat menjangkau semua makhluk jika dibagi kepada mereka. Bersabda Rasulullah SAW, "Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadu 'alan nirani." Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, diharamkan oleh Allah api neraka menyentuh jasadnya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadana, yaqulu Allah Ta'ala, man dzalladzi yuhibbuna wa nuhibbuhu wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu wa man dzalladzi yastaghfiruna wa naghfiru lahu bi hurmati Ramadana." Fayamurullahu ta'ala al-kiram al-katibina fi syahri Ramadana bi ayaktubu lahumul hasanati wa la yaktubun alaihimus sayyiati wa yamhullahu ta'ala anhum dunubuhum al-madiyata. Berfirman Allah SWT pada malam pertama bulan Ramadan, barang siapa mencintai aku mencintainya. Barang siapa meminta padaku, aku memberinya. Dan barang siapa meminta ampun padaku, aku akan mengampuninya untuk kehormatan bulan Ramadan. Maka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat pencatat agar mencatat amal kebajikan untuk kebajikan mereka dan tidak mencatat kebalikannya, dan oleh Allah diampunilah dosa mereka yang lalu. Diriwayatkan bahwa kitab Nabi Ibrahim alaihissalam diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan, Taurat pada malam ke-6 Ramadan, pertama bulan Ramadan, Taurat pada malam ke-6 bulan Ramadan, 700 tahun sesudah kitab Ibrahim. Zabur pada malam ke-12, ke-18 Ramadan 1200 tahun sesudah Zabur, dan Al-Quran pada malam ke-27 Ramadan 600 tahun sesudah Injil. Dalam kurung kitab Al-Hayat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Bila umatku mengetahui apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, tentu mereka mengharapkan Ramadan
berlangsung setahun penuh. Karena dalam bulan Ramadan kebajikan terkumpul, ibadah terkabul, doa-doa diterima, dosa-dosa terampuni, dan surga merindukan mereka yang akan menghuninya. Berkata Nabi Daud At-Ta'i, tidurlah aku pada malam pertama bulan Ramadan, maka terlihatlah surga di depan mataku, seakan-akan aku duduk di tepi suatu sungai dan mutiara dan yakut. Kemudian olehku bidadari-bidadari surga dengan wajah berseri-seri sebagai cahaya matahari. Kemudian aku bersyahadat, la ilaha illallah. Dijawab oleh mereka dengan bersyahadat pula sambil berkata, kita para bidadari adalah untuk yang memuji-muji Tuhan, berpuasa, berrukuk, bersujud di dalam bulan Ramadan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin tal Quran wa hafidh lisan wa mu'til lisan wa shaimi Ramadan wa shaimina fi syahri Ramadan. Surga rindu kepada 4 orang, pembaca Al-Quran, pengegang lidah, pemberi makan kepada orang-orang lapar, dan yang berpuasa di dalam bulan puasa Ramadan. Diriwayatkan apabila bulan sabit tersebut terbit menandakan permulaan bulan Ramadan, maka berteriaklah ars, kursi, dan malaikat sambil berkata, bahagialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang tersedia bagi mereka berupa kemuliaan dan dari Allah Subhanahu wa taala, matahari, bulan, bintang-bintang, burung-burung di udara, ikan dalam air, dan semua makhluk yang bernyawa kecuali syaitan yang terkutuk. Semuanya memintakan ampun bagi umat Muhammad di waktu siang dan malam, sehingga tidak seorang pun dari mereka ketinggalan dan luput dari pengampunan Allah SWT. Dan Allah berfirman kepada malaikatnya, tunjukkanlah pembacaan sholawat dan tasbihmu untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut cerita Sabilul Hikayat bahwa ada seorang bernama Muhammad yang tidak pernah melakukan sembahyang kecuali dalam bulan Ramadan. Jika tiba bulan Ramadan, ia mengenakan pakaian yang bagus dan membersihkan dirinya dengan wewangian, serta dengan tekun melakukan sembahyang 5 waktu serta sembahyang qadha, melunasi hutang bersembahyangnya. Sesudah ia wafat, dilihat oleh seorang sahabat dalam impian dan ditanyakan ganjarannya, apa yang ia peroleh dari Allah. Ia menjawab, bahwa Tuhan telah mengampuni segala dosanya. Berkata hormatnya dan pengagungannya akan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan taubat, rahmat, dan barokah. Wallahu a'lam bishawab.